Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang terkasih. Hari ini Selasa 18 Mei 2021, Pekan Paskah ke-7. Kita renungkan dan bacakan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Saya bacakan Injilnya. Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, intisari dari perikop tadi dapat saya jabarkan seperti ini. Di akhir amanat perpisahan, Yesus berdoa kepada Bapa supaya Dia dipermuliakan di dalam Bapa, sebagaimana telah dipermuliakan di dalam diri para murid-Nya. Dia meminta supaya dipermuliakan karena Dia sendiri sudah mempermuliakan Bapa dengan hidup, dengan perkataan, dan dengan semua karya yang dilakukannya selama Ia hidup di dunia. Sang Guru berniat untuk mempermuliakan Bapa, memohon supaya Bapa mempermuliakan Dia dan mempermuliakan semua pengikut-Nya. Inilah inti permohonan pada doa Imam Agung sebelum ia mengalami penderitaan di jalan salib dan sebelum ia ditinggikan di atas salib. Dalam Injil Yohanes, pemuliaan atau dipermuliakan memiliki arti peninggian pada kayu salib. Pemuliaan terhadap diri Yesus sesungguhnya terjadi ketika Dia ditinggikan di atas salib. Kayu salib adalah tempat dan tahta kemuliaan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pesan yang boleh kita petik
dari Injil dan intisari ini adalah, jika kita berbicara tentang kemuliaan, ada kemungkinan kita hanya memahaminya sebagai sebuah kata atau literasi abstrak. Dalam tataran bertutur kata setiap hari, kemuliaan bisa dipahami sebagai kemegahan, kewibawaan, keagungan, bahkan bisa dipahami sebagai sebuah kekuasaan. Tidak heran jika kata kemuliaan sering diidentikan dengan posisi atau kedudukan seorang raja. Dalam tataran penuturan kesalehan hidup setiap hari, karya-karya dianggap mulia jika seseorang melakukannya secara tulus tanpa pamrih, melakukan hal-hal kecil bagi orang-orang kecil nan sederhana, atau melaksanakan karya-karya kemanusiaan tanpa menuntut balas jasa, dan seterusnya. Dalam tataran spiritual Kristiani, tindakan mulia dipahami sebagai tindakan rela berkorban demi orang lain, demi raga yang lain misalnya, rela dihina demi mengangkat harkat dan martabat orang-orang terhina, rela menderita demi orang-orang yang menderita ketidakadilan, dan seterusnya. Bahkan rela mati supaya orang lain bisa hidup. Inilah kemuliaan yang hendak disandangkan pada diri Yesus, yang rela dihina, rela disalibkan, dan rela wafat demi memberikan kehidupan kepada manusia yang hina karena perbudakan dosa. Saudari-saudara yang terkasih, sentuhan yang saya dapat sentil dari Injil, intisari dan pesan hari ini saya kutip lurus-lurus dari lagu Yesiel Trivena. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Tuhan memberkati.